Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang wartawan muda bernama Raka ditugaskan untuk meliput kisah masyarakat seputar pabrik gula M yang sudah lama tidak beroperasi namun masih menyisakan aktivitas mencurigakan. Penduduk enggan membicarakan pabrik tersebut, terutama saat malam. Konon, aroma gula hangus dan suara mesin tua masih terdengar dari dalam pabrik, meski listriknya sudah lama dicabut. Raka melihat dari kejauhan asap putih mengepul dari cerobong pabrik, sesuatu yang seharusnya mustahil. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Kabut selalu datang lebih cepat di kota M. Sekitar pukul 4 sore, udara mulai berubah dingin, dan embun tipis menyelimuti jalanan berbatu yang mengarah ke ujung kota. Di sanalah pabrik gula M berdiri, sebuah bangunan besar dengan dinding berlumut dan cerobong tua yang menjulang seperti menara pengintai zaman perang. Raka berdiri di balik pagar kawat berkarat, menatap pabrik yang kini tampak seperti monumen kematian. Ia baru 2 hari berada di kota kecil ini, ditugaskan oleh redaksi majalah tempatnya bekerja untuk menulis rubrik Urban Legend lokal. Sebenarnya ia tidak percaya pada cerita-cerita mistis, tapi sejak mendengar kisah pabrik ini, perasaan tak nyaman mulai mengusik pikirannya. Konon, pabrik itu ditutup secara mendadak puluhan tahun silam. Bukan karena bangkrut atau krisis ekonomi, melainkan karena sesuatu yang lebih gelap. Para warga enggan membahasnya, bahkan terlihat takut setiap kali topik itu diangkat. Sudah jadi tanah kutukan, begitu kata pemilik warung makan tempat Raka sarapan pagi tadi. Jangan cari perkara, nak. Langkah kaki Raka berderak di atas kerikil saat ia mendekat. Pagar besi terkunci rantai dan digembok, tapi celah besar di bagian samping cukup untuk mengintip ke dalam. Di balik kabut, pabrik tampak seperti lukisan suram. Jendela-jendelanya retak, kayak terkelupas dari dinding beton, dan rerumputan liar tumbuh lebat di sela-sela lantai semen. Ia mengangkat kameranya dan memotret cerobong tua pabrik, hanya untuk tertegun. Dari lensa kameranya, samar-samar terlihat asap putih mengepul dari cerobong. Ia menurunkan kamera. Cerobong itu bersih, kosong. Tidak ada asap. Ia memotret lagi, asap itu muncul kembali di layar. Ia mengucek matanya. Apa mungkin efek kabut? Gumamnya. Ia memutuskan untuk bertanya langsung ke warga. Beberapa orang menolak diwawancara. Ada yang langsung menutup pintu. Ada yang hanya berkata singkat, itu bukan tempat manusia. Akhirnya, ia menemukan seorang kakek tua yang duduk di kursi kayu di depan rumah panggung. Namanya Pak Warto, katanya dulu ia pernah bekerja sebagai tukang kebun di area pabrik. Masih penasaran, ya? Kata Pak Warto sambil mengunyah sirih. Anak muda sekarang ini selalu merasa berani sebelum waktunya. Raka tersenyum canggung. Saya cuma ingin tahu kisah aslinya. Banyak yang bilang, ada hal-hal aneh di sana. Pak Warto mendengus pelan. Ia menatap ke arah bukit, kemana pabrik itu berdiri seperti hantu di balik kabut. Kau tahu, sebelum tutup, pabrik itu mempekerjakan ratusan orang. Tapi satu malam, semuanya berubah. Tidak ada yang tahu pasti kenapa. Yang jelas, setelah malam itu, tidak ada satupun pekerja yang keluar dari sana. Semua hilang. Dibilang kebakaran, tapi api tak pernah menyala. Dibilang kecelakaan, tapi tak ada mayat ditemukan. Lalu kemana mereka? Tanya Raka, suara pelan. Pak Warto menatapnya, mata keruhnya tampak tajam sesaat. Itu yang jadi pertanyaan semua orang. Ada yang bilang mereka masih di dalam. Tapi bukan sebagai manusia lagi. Raka merinding. Sore makin gelap. Kabut mulai turun lebih tebal dari biasanya. Langit mendung menggantung seperti kain kelabu raksasa. Raka memutuskan kembali ke penginapan dan menyusun catatan. Ia memutar kembali rekaman wawancaranya, mencoba menganalisis nada suara dan raut wajah para warga yang ia temui. Namun, saat membuka folder fotonya, jantungnya berdegup kencang. Dalam salah satu foto cerobong, terlihat sosok hitam berdiri di ujung atap pabrik, samar tapi jelas berbentuk manusia. Sosok itu menghadap langsung ke arah kamera. Ia membesarkan gambar. Tak ada wajah, hanya bayangan gelap di tengah kabut. Ia mengecek ulang foto lain, dan di 2 foto berbeda, sosok itu berpindah posisi,
dari atap, ke jendela lantai 2, lalu ke halaman depan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Itu bukan kabut. Bukan efek kamera. Ia menutup laptopnya dan menatap jendela penginapan yang mulai dipenuhi embun. Dari kejauhan, samar-samar, terdengar derit besi tua. Seperti suara pintu pabrik yang terbuka. Dan di tengah kabut yang turun perlahan, ia kembali melihatnya, asap putih tipis, meliuk dari cerobong yang sudah lama mati. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Raka keluar dari penginapan, membawa buku catatan dan perekam suaranya. Meski masih mengantuk dan tubuhnya lelah karena mimpi-mimpi aneh semalam, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia merasa semakin dalam ia menyelami kisah pabrik itu, semakin kuat tarikan yang membuatnya tak bisa mundur. Tujuan pertamanya pagi itu adalah perpustakaan Kota M, bangunan kuno yang sepi dan terletak di dekat alun-alun. Langkah kakinya menggema saat ia memasuki ruang arsip yang berdebu. Rak demi rak menyimpan koran-koran lama, laporan pembangunan, dan artikel berita dari zaman yang bahkan tak tercatat dalam internet. Ia mencari dengan teliti, menyusuri edisi koran tahun 1982, tahun yang disebut Pak Warto sebagai momen penutupan pabrik. Setelah hampir 1 jam membolak-balik halaman, ia menemukannya. Pabrik gula M ditutup sementara akibat gangguan mesin, begitu judul utama sebuah artikel kecil di halaman belakang. Raka membaca cepat. Laporan itu menyebut adanya kerusakan sistem pemanasan yang menyebabkan operasional dihentikan sementara. Tidak ada penjelasan soal korban jiwa. Tidak ada kebakaran. Tidak ada investigasi. Tapi sesuatu terasa janggal. Ia menemukan satu paragraf yang kemudian disensor dengan stempel merah bertuliskan, disimpan untuk arsip internal. Matanya menyipit. Aneh, gumamnya. Kalau cuma gangguan mesin, kenapa harus disensor? Ia memfoto artikel itu dengan ponsel, lalu melanjutkan pencarian. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Laporan pemerintah lokal yang harusnya tersedia tahun 1983 dan 1984 hilang dari katalog. Beberapa berkas bahkan terlihat seperti telah disobek dari rak. Keluar dari perpustakaan, langit telah cerah, tapi udara tetap lembab. Ia kemudian menuju rumah salah satu informan yang sempat disebut oleh warga warung, Pak Sarwan, mantan mandor pabrik yang kini tinggal bersama putrinya di ujung selatan kota. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dan beratap seng. Seorang wanita paruh baya membukakan pintu. "Pak Sarwan, bisa saya temui?" tanya Raka sopan. Wanita itu terlihat ragu. "Bapak sudah tua, Mas. Kadang ingat, kadang lupa. Tapi, kalau soal pabrik, kadang beliau masih ngomong sendiri." Setelah diyakinkan, ia mempersilakan Raka masuk. Di ruang tamu, duduklah seorang lelaki tua dengan rambut putih kusut dan tatapan kosong ke jendela. "Pak Sarwan, ini ada tamu. Mau ngobrol soal pabrik," kata putrinya pelan. Tiba-tiba, tatapan Pak Sarwan tajam. Seolah nama, pabrik, membangkitkan sesuatu dari dalam dirinya. Ia memutar kepalanya ke arah Raka. "Kau dengar mereka juga, ya?" gumamnya. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Raka mendekat. "Siapa, Pak?" "Pekerja-pekerja itu, yang tak pernah keluar dari ruang pemasakan. Mereka masih memanggil malam-malam. Minta dibukakan pintu, minta udara." Raka mencatat cepat. "Pak, waktu pabrik ditutup, benar ada kejadian aneh? Apa benar mereka semua hilang?" Pak Sarwan tersenyum, tapi senyumnya mengerikan, seperti senyum orang yang pernah melihat neraka. "Kami dikunci. Semua dikunci. Listrik padam. Udara panas. Mereka dibakar hidup-hidup." Suaranya mulai bergetar. Matanya berkaca-kaca. "Semua karena Mandor Prasetyo. Dia tutup ruang pemasakan. Katanya kalau mereka keluar, pabrik bisa dituntut." Raka terdiam. Tapi kenapa tidak ada yang tahu? Tidak dilaporkan? Karena bos besar tak mau nama baik rusak. Jadi, mereka suruh kami diam. Yang bicara, menghilang. Yang mencoba buka suara, ditembak. Kata-kata terakhir itu membuat jantung Raka berhenti sejenak. Putri Pak Sarwan buru-buru datang dan meminta maaf. "Maaf, Mas.
Bapak kadang bicara ngelantur. Udah tua? Namun Raka tahu, tidak ada kebetulan dalam hal seperti ini. Kata-kata Pak Sarwan terlalu spesifik, terlalu nyata untuk dianggap omong kosong orang pikun. Ia pamit dan berjalan pulang. Di sepanjang jalan, kata-kata Pak Sarwan terngiang terus di telinganya. Dibakar hidup-hidup. Sesampainya di penginapan, ia membuka kembali foto-foto yang ia ambil di area pabrik. Saat memperbesar salah satu gambar ruang pemasakan, matanya membelalak. Ada goresan samar di dinding, seperti bekas tangan mencakar dari dalam. Dan di pojok ruangan samar-samar, ada sesuatu yang tak ia sadari sebelumnya. Sebuah bayangan gelap di sudut yang tidak tertangkap cahaya. Ia merasa udara sekelilingnya menjadi lebih dingin. Jendela mulai berembun meski matahari masih tinggi. Raka menatap cermin di meja rias. Di balik pantulan wajahnya, ia bisa bersumpah, ada seseorang berdiri di belakangnya. Hanya dalam sekejap. Ia berbalik. Kosong. Tapi bisikan itu jelas terdengar. Jangan berhenti, Raka. Kau sudah terlalu dekat. Malam itu, udara kota M terasa lebih berat. Angin bertiup lambat, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang asing, seperti bau besi tua yang berkarat, tercampur manis menyengat, seperti gula gosong. Raka berdiri di depan pagar pabrik gula M lagi. Tapi kali ini, ia tidak sekadar memotret dari kejauhan. Ia datang dengan tujuan yang berbeda, masuk ke dalam. Senter kecil tergantung di dadanya. Tas ransel berisi kamera, catatan, dan powerbank ia sandang erat. Meski rasa takut menggigit tulangnya, dorongan untuk mencari kebenaran lebih kuat dari nalar. Setelah semua yang ia temui, pengakuan Pak Sarwan, foto-foto aneh, suara bisikan, ia tahu, misteri ini tidak bisa diselesaikan dari luar pagar. Ia menemukan celah di sisi utara pagar, tertutup semak belukar, tapi cukup besar untuk dilalui. Dengan satu tarikan napas panjang, ia menyelinap masuk. Langkah kakinya tenggelam dalam ilalang tinggi dan tanah becek. Pabrik itu tampak lebih besar dan mengancam dari dekat. Bangunannya seolah menjulang hidup, dengan jendela-jendela seperti mata hitam yang menatap kosong ke arahnya. Ia menyalakan senter dan menyusuri dinding luar bangunan utama. Debu dan sarang laba-laba menggantung di setiap sudut. Cat mengelupas. Bau lembab meresap ke paru-paru. Ia menemukan pintu belakang yang setengah terbuka, engselnya berderit pelan saat didorong. Kegelapan langsung menyambutnya. Interior pabrik masih dipenuhi alat berat dan mesin tua. Roda gigi besar tergantung di atas, rantai-rantai menggantung seperti jebakan. Beberapa karung gula yang lapuk menumpuk di sudut. Anehnya, ada jejak kaki samar di lantai berdebu, seolah seseorang, atau sesuatu, baru saja lewat. Ia menyalakan kamera, merekam setiap sudut ruangan. Pabrik gula M, ucapnya pelan ke kamera. Malam ini, saya berada di dalam dan rasanya seperti masuk ke dalam rahang makhluk purba. Tiba-tiba, suara, kling, 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 terdengar dari kejauhan. Seperti rantai yang ditarik. Raka membeku. Ia mematikan kameranya, menahan napas. Suara itu berhenti. Dengan hati-hati, ia melangkah lebih dalam. Di koridor panjang, ia menemukan pintu besar berkarat bertuliskan, ruang pemasakan. Tulisan itu hampir hilang, tapi masih bisa dibaca dengan bantuan cahaya senter. Ia mendorong pintu, berat, berderit, dan mengeluarkan aroma hangus dari baliknya. Ruang pemasakan adalah ruangan terbesar di pabrik. Dindingnya hitam oleh jelaga. Tungku-tungku besar berjejer seperti rahang naga. Pipa-pipa berkelok di atas kepala. Namun yang paling mengerikan bukanlah mesinnya, melainkan tanda-tanda perlawanan manusia. Di dinding, ada bekas cakaran, panjang dan dalam, seperti dicakar oleh tangan yang putus asa. Beberapa coretan dengan arang bisa terbaca samar. Kami terkunci. Tolong buka pintu ini. Kami belum mati. Jantung Raka berdentum keras. Ia menelan ludah. Lantai di bawahnya terasa goyah. Mereka benar-benar dikurung di sini, bisiknya. Kemudian, udara berubah. Suhu ruangan turun drastis. Uap putih keluar dari mulutnya meski di luar suhu normal. Suara mesin tua tiba-tiba terdengar, padahal tidak ada listrik di bangunan ini. KRRKKK,
KKK, suara seperti roda gigi berputar sendiri. Tungku di sudut ruangan mengeluarkan cahaya merah redup. Raka menoleh, dan, di tengah kilau cahaya itu, ia melihat bayangan manusia berdiri. Kaku. Diam. Siapa di sana? Seru Raka, suaranya pecah. Bayangan itu bergerak. Perlahan. Senter Raka berkedip, lalu mati. Dalam gelap, ia mendengar langkah kaki berat. Bunyi sepatu besi menyeret. Nafas kasar. Dan, bisikan lirih seperti seruan banyak suara dalam satu waktu. Saksi, saksi, saksi. Raka berlari. Tangannya meraba dinding, mencari pintu keluar. Tapi koridor yang ia lalui tak sama dengan saat masuk. Ruangannya berubah. Seolah bangunan ini hidup, dan mengurungnya seperti perangkap tikus. Ia terjatuh, terguling, dan saat menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu mendekat. Sosok gelap, kulitnya melepuh seperti lilin meleleh, matanya kosong, dan mulutnya terus berbisik. Kau juga harus tahu, rasanya terkunci. Raka menjerit, berdiri, dan mendobrak pintu yang entah dari mana muncul. Ia tersungkur keluar ruangan, ke lorong sempit yang dingin. Pintu besi menutup sendiri dengan dentuman keras, menggema dalam keheningan. Terengah-engah, Raka duduk di lantai. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia berhasil menyalakan kembali senternya. Ia melihat ke sekeliling. Lorong itu mengarah ke ruang kantor pabrik. Dengan napas tersengal, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku belum bisa keluar, belum sampai semuanya terungkap." Ruang kantor pabrik tua itu lebih kecil dari yang dibayangkan Raka. Dinding-dindingnya kusam dan mengelupas, penuh bercak hitam seperti bekas terbakar. Sebuah meja besi tua berdiri di tengah ruangan, dikelilingi laci-laci berkarat. Di atasnya tergeletak map lusuh bersegel merah. Tertulis, "Rahasia internal, hanya untuk pimpinan." Jantung Raka berdetak keras. Ia mendekat perlahan, lalu membuka map itu. Di dalamnya, lusinan dokumen tua tersusun rapi, sebagian sudah mulai rapuh. Ia membaca cepat, matanya melaju dari paragraf ke paragraf, lalu tiba-tiba berhenti. Protokol darurat 27B, penguncian total ruang pemrosesan. Paragraf di bawahnya membuat darahnya membeku. Apabila terdapat anomali perilaku pekerja atau terindikasi kontaminasi biologis akibat reaksi zat tambahan pemurni gula, kode PZ17, maka penguncian total dapat dilakukan. Tidak diperkenankan membuka kembali hingga minimal 72 jam berlalu. Risiko paparan, halusinasi, agresi ekstrim, dan transformasi mental secara tidak reversibel. Raka menahan napas. Ini bukan sekadar kecelakaan industri. Ini eksperimen. Ia menggali lebih dalam. Laporan lain mencatat adanya uji coba, campuran kimia buatan pabrik yang disebut mampu meningkatkan efisiensi produksi gula hingga 200%. Namun efek samping pada manusia belum teruji. Salah satu laporan menyebut 12 pekerja mengalami perubahan perilaku. Menyerang rekan kerja. Tertawa tanpa henti. Beberapa menunjukkan luka bakar internal tanpa paparan panas. Raka merasa perutnya mual. Mereka bukan dikunci karena kesalahan teknis. Mereka dikunci karena jadi korban eksperimen yang gagal. Seketika, lampu neon di atasnya, yang seharusnya sudah mati puluhan tahun, berkedip. Klik, klik, kletak. Lampu menyala. Padam. Menyala lagi. Dan dalam kilatan cahaya itu, Raka melihat bayangan tubuh menggantung di pojok ruangan. Seutas tali tua melingkar di leher. Kepala terkulai. Dari mulutnya menetes cairan kental berwarna merah tua, bukan darah, tapi menyerupai gula merah cair. Bayangan itu menatap ke arah Raka, meski matanya sudah tak ada. Senter di tangan Raka mati total. Dalam kegelapan, suara itu datang lagi. Bukan bisikan, tapi jeritan. Jeritan yang seperti berasal dari puluhan tenggorokan, penuh rasa sakit dan dendam. Kami dimasak hidup-hidup, demi gula yang kau makan. Sebuah benda jatuh dari atas lemari besi. Raka menyalakan korek api kecil dan melihat stoples kaca dengan label pudar. Di dalamnya, potongan jari manusia yang telah dikaramelkan. Tangannya gemetar saat menjatuhkan korek. Panik,
Ia mencoba keluar dari ruangan. Tapi pintu yang tadi terbuka kini tak bergerak. Terkunci. Ia menendang. Menabrak. Tapi tak bergeming. Lalu, suara langkah datang dari lorong luar. Pelan. Teratur. Menyeret. Seseorang, atau sesuatu, berdiri di luar pintu. Bayangan tubuh tinggi, mengenakan seragam mandor pabrik. Topi lusuh. Wajahnya gelap, tapi tampak ada bekas luka meleleh di sisi kanan, seperti kulit terbakar. Raka mundur, tak ada jalan keluar. Sosok itu berbicara. Suaranya parau dan dalam. Aku hanya menjalankan perintah. Tapi mereka mengutuk semuanya. Tak ada yang bisa keluar setelah melihat. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri dengan suara dentuman. Tapi sosok mandor itu lenyap begitu saja, seolah hanya bayangan. Raka keluar dari ruangan, napas memburu. Lorong yang ia lalui kini berubah total. Cahaya merah samar menyinari tembok. Bau manis gula terbakar makin kuat. Dinding-dinding seperti berdenyut, hidup. Ia mengikuti lorong menuju ruang produksi utama. Di sana, untuk pertama kalinya, ia melihat tungku pemasakan utama masih menyala. Api merah membara. Suara cairan mendidih terdengar jelas. Tapi yang membuatnya terhenti adalah apa yang dimasak di dalamnya. Sebuah tubuh manusia, melepuh, hancur, tapi masih bisa dikenali bentuknya, perlahan tenggelam dalam larutan karamel panas. Dan dari mulut mayat itu, sekali lagi, terdengar bisikan. Rasakan rasa kami. Kau sudah mencicipi. Raka menjerit, berlari keluar, tidak lagi memedulikan arah. Tangannya berdarah karena jatuh di lantai besi yang tajam. Matanya nyaris gelap. Tapi saat ia mendorong salah satu pintu darurat, ia akhirnya melihat cahaya malam dari luar pabrik. Ia berlari keluar. Terhuyung. Dan ketika menoleh ke belakang, pabrik itu tampak seperti tak pernah terbuka. Semua pintunya tertutup. Cerobongnya diam. Mati. Seolah semua yang ia alami, hanya mimpi buruk. Tapi darah di bajunya nyata. Luka di tangannya nyata. Dan paling nyata, bau gula hangus di kulitnya yang tak mau hilang. 2 hari telah berlalu sejak Raka melarikan diri dari pabrik. Tapi ia tidak merasa lebih aman. Bahkan di penginapan kecil yang remang dan sepi, bayangan pabrik itu tak mau lepas dari pikirannya. Setiap malam, ia mendengar suara langkah-langkah rantai diseret di luar kamarnya. Setiap kali ia menutup mata, tubuh-tubuh melepuh itu datang, memanggilnya dengan bisikan serak. Kau sudah melihat. Jangan pergi. Ia sempat mencoba meninggalkan kota M. Tapi setiap kali mobilnya mencapai perbatasan, mesin mogok. Sinyal hilang. Arah kompas tak menentu. Kota ini, seolah tidak membiarkannya keluar. Raka mulai merasa dirinya bagian dari mimpi buruk itu. Dalam keputusasaan, ia menghubungi satu-satunya orang yang mungkin masih bisa memberinya petunjuk. Pak Warto, pria tua yang dulu pertama kali memperingatkannya di warung. Mereka bertemu di tepi sungai kecil yang mengalir di belakang kota, jauh dari keramaian. Wajah Pak Warto pucat. Ia datang sambil membawa sebuah benda tua, dibungkus kain hitam. Mas Raka, katanya pelan, saya sudah tahu kamu masuk ke pabrik. Kau lihat mereka, kan? Raka mengangguk. Mereka tidak mau saya pergi. Pak Warto menatap langit senja. Itu karena kau sekarang membawa ingatan mereka. Kau pembawa cerita terakhir. Ia membuka kain hitam itu. Sebuah buku catatan tua. Lusuh. Terbakar sebagian. Tapi masih bisa terbaca. Ini milik Sardi, salah satu pekerja pabrik. Ia selundupkan buku ini keluar sebelum dikurung. Saya simpan puluhan tahun, nunggu orang yang cukup nekat untuk cari tahu kebenaran. Raka membuka halaman pertama. Tulisan tangan terguncang, penuh amarah dan ketakutan. Mereka menyuruh kami kerja lembur. Katanya bonus besar. Tapi setelah kami makan nasi kotak yang dibagi manajemen, semuanya mulai berubah. Kepala sakit. Mulut terasa manis seperti darah. Halaman berikutnya. Beberapa mulai tertawa terus-menerus. Ada yang menggigit tangan sendiri sampai berdarah. Lalu, kami dikurung. Mesin menyala sendiri. Api menyala. Pintu ditutup. Tak ada yang datang.
Raka membaca sampai halaman terakhir, di mana kalimat terhenti setengah jalan, seperti ditulis saat maut hampir datang. Kami tahu mereka dengar teriakan kami. Tapi tak ada yang buka pintu. Kami meleleh. Tapi jiwa kami tetap di sini. Kami tidak terbakar tuntas. Raka menggenggam buku itu erat. Ini harus dipublikasikan. Harus disebar. Pak Warto menatapnya dengan mata sendu. Kau pikir bisa? Raka terdiam. Ia tahu jawabannya. Dunia luar mungkin tak akan percaya. Atau akan menganggapnya gila. Tapi sesuatu dalam dirinya berubah. Bukan hanya rasa takut, tapi juga rasa tanggung jawab. Karena kini ia bagian dari mereka. Mereka yang tertinggal. Malam itu, ia kembali ke pabrik. Untuk terakhir kalinya. Ia membawa buku catatan Sardi, senter, dan kamera. Tapi lebih dari itu, ia membawa niat, menyampaikan kisah mereka. Ia akan merekam semuanya. Tak peduli apa yang menunggunya. Gerbang pabrik kini terbuka sendiri, seolah menyambutnya. Ia masuk perlahan. Mesin tak menyala. Api tak berkobar. Tapi hawa panas masih ada, menggantung seperti napas makhluk tua yang belum mati. Ia berjalan ke ruang pemasakan. Di sana, berdiri 12 sosok. Wajah melepuh. Mata kosong. Mulut terbuka, mengeluarkan uap manis. Kami menunggu, cerita kami dibawa keluar. Raka menatap mereka. Aku akan ceritakan semuanya. Dunia akan tahu. Kalian tidak akan dilupakan. Salah satu dari mereka, mungkin Sardi, atau sisa dari dirinya, melangkah maju. Tangannya hangus, tapi menunjuk ke jantung ruang pemasakan. Di sana, ada tong besi besar, tertutup rapat. Raka membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya, selembar kertas utuh, tak terbakar meski dikelilingi arang. Tulisan di atasnya jelas. Pengakuan Mandor Prasetyo, mereka bukan manusia lagi. Mereka manis seperti gula, tapi pahit di dalam. Aku menutup pintu karena tak sanggup melihat wajah mereka berubah menjadi neraka. Maafkan aku. Raka mengangguk pelan. Lalu mundur. Ketika ia menoleh lagi, sosok-sosok itu menghilang. Ruangan kosong. Sunyi. Ia keluar dari pabrik saat fajar pertama menyingsing. Dan kali ini, ketika ia menyalakan mobilnya, mesin menyala dengan satu kali putaran kunci. Jalanan menuju luar kota terbuka lebar. Tak ada gangguan. Raka pergi dari kota M. Dan sebulan kemudian, sebuah artikel investigasi muncul di berbagai media. Kisah gula merah berdarah, tragedi yang disembunyikan di balik manisnya industri. Oleh Raka Arya Satya. Banyak yang percaya. Banyak yang menolak. Tapi yang pasti, mereka tidak lagi dilupakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.